Bapak Ibu para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah. Disebutkan di dalam kitab Dardir bahwa ada 10 binatang yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surga. 10 binatang. Padahal kita tahu binatang itu tidak wajib mengerjakan perintah Allah. Mereka tidak salat, tidak puasa, tidak zakat, dan tidak lain sebagainya. Dan juga tidak ada larangan bagi mereka. Artinya kalau seandainya mereka melakukan kesalahan, itu tidak mendapatkan dosa. Namanya juga binatang. Dan pada umumnya binatang itu nanti di akhirat tidak dihidupkan lagi. Kalau dia sudah mati di dunia ini, ya mati sudah. Tidak ada lagi dihidupkan di akhirat. Mereka tidak masuk surga, mereka tidak juga masuk neraka. Ayam yang hari ini kita makan, atau ikan yang kita hari ini makan, ini tidak diciptakan lagi. Besok kita makan ayam lagi, atau kita makan ikan lagi. Ikan yang besok, ayam yang besok kita makan bukanlah ikan yang kita makan atau yang ayam yang kita makan hari ini. Sudah selesai urusannya di dunia. Tapi yang ini Masya Allah, 10 binatang ini masuk surga. Kalau kita manusia tidak masuk surga, maka kita ini lebih parah daripada binatang. Binatang tuh enggak, kalau dia masuk surga kan hebat, tapi kalau kita nggak bisa masuk surga, bah ini kita parah daripada binatang. Sepuluh binatang itu adalah yang pertama al-buraq. Kenapa burak itu ya jadi masuk surga? Padahal kan memang di burak itu binatang surga. Kita nanti kalau masuk surga, Bapak Ibu, kendaraan kita di sana bukan Innova, bukan Avanza, bukan Agya, bukan. Tapi kendaraan kita di sana itu adalah burak. Kecepatannya adalah bagaikan kilat. Sejauh mata memandang, disitulah dia meletakkan kakinya. Nah, tapi khusus burak yang di malam Isra dan Mi'raj itu pernah turun ke dunia. Kalau dalam kisahnya, ketika ada perintah Isra dan Mi'raj, Nabi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Jibril untuk mencari burak. Wahai Jibril, carilah burak di surga yang kira-kira pantas untuk menjadi kendaraan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Jibril pun masuk ke dalam surga, bingung juga mencari burak yang begitu banyaknya. Maka saat itu Jibril melihat seekor burak yang sedang menyendiri. Terlihat dari raut wajahnya itu murung karena seperti orang yang jatuh cinta tapi cintanya tidak kesampaian. Yang lainnya buraknya bermain-main, cuman satu ini tidak mau bermain. Maka Jibril pun mendekati burak tadi, wahai burak, kenapa engkau tidak ikut dengan teman-temanmu yang lain bermain? Kata burak ini, aku rindu dengan seseorang. Dengan siapa? Nih, dengan nama yang ada di dahiku ini.
Di alisku ini ada bertuliskan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Siapa itu nama Muhammad? Di setiap tiang yang ada di surga, setiap pintu yang ada di surga bertuliskan Allah Muhammad. Allah Muhammad. Siapa itu Muhammad? Kata Jibril, apakah engkau mau kupertemukan engkau dengan Nabi Muhammad? Maka dengan senang hati Burak pun berkata, ya tentulah, siapa yang tidak senang bertemu dengan Nabi Muhammad. Dan Burak itulah yang dipilih oleh malaikat Jibril untuk menjadi tunggangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam Isra dan Mi'raj. Karena dia pernah turun ke dunia, berarti banyak sedikitnya pernah hidup di dunia. Oleh karenanya Burak ini pun dimasukkan ke dalam surga lagi. Makanya dia adalah satu dari 10 binatang yang masuk surga. Yang kedua adalah onta Nabi Allah Saleh alaihi salatu wassalam. Nabi Saleh berdakwah kepada kaum Tsamud, tapi tidak ada yang mau beriman kecuali sedikit saja. Bahkan mereka menantang, wahai Nabi Saleh, kalau seandainya engkau memang seorang nabi, maka tunjukkanlah kepada kami tanda kenabian. Maka dengan izin Allah, mukjizat Nabi Saleh adalah beliau bisa mengeluarkan seekor onta yang besar sekali, saking besarnya besar, dari sebuah batu. Ada lubang di batu, dari lubang kecil itu keluar onta. Kata Nabi Saleh, ini onta tidak boleh diganggu. Satu hari kalian semua kaum Tsamud boleh meminum air susu onta ini. Tapi di hari itu kalian tidak boleh mengambil air sumur, karena air sumur itu akan diminum oleh onta. Besoknya onta istirahat, gantiannya kalian boleh mengambil air yang ada di sumur itu. Jadi tiap hari begitu bolak-balik gantian. Hari ini mereka boleh ambil susu tapi tidak boleh mengambil air sumur. Besok mereka boleh ambil air sumur tapi onta istirahat, tidak boleh diambil susunya. Begitu terus. Nabi Saleh berpesan jangan sampai diganggu onta ini, apalagi sampai dibunuh. Kalau kalian mengganggu apalagi sampai dibunuh, maka kalian semuanya akan ditimpakan azab yang sangat besar dari Allah Ta'ala. Dengan cerita yang ringkas, maka mereka pun membunuh onta tersebut, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab kepada mereka dengan suara yang menggelegar dari langit. Semua mereka punya jantung copot, mati dalam keadaan membiru karena ketakutan. Yang ketiga, binatang yang masuk surga adalah burung hudhud. Nabi Allah Sulaiman alaihi salatu wassalam. Waktu Nabi Sulaiman mengumpulkan seluruh pasukan, baik pasukan air, ikan-ikan ya, baik pasukan darat, manusia, binatang darat, baik pasukan udara, burung-burung, baik pasukan yang nampak ataupun yang tidak nampak, yakni bangsa jin, kumpul semuanya. Tapi pada saat itu ada satu ekor binatang yang bernama burung hudhud tidak hadir. Mana nih hudhud? Komandannya datang, presidennya datang, ini anak buahnya nggak datang. Ini anak buah kurang ajar ini, nggak hadir. Cari-cari
Ada yang lihat hudhud? Nggak ada, nggak ada, nggak ada. Dalam mana burung hudhud pun datang. Dipanggil Nabi Sulaiman. Kenapa hudhud nggak datang? Maaf, Nabi Hud lagi mengintai. Ternyata burung hudhud ini intelijen. Di sana di daerah Ma'rib, negara Yaman, ada seorang raja perempuan cantik jelita, namanya Balqis. Mereka penyembah matahari, bukan beragama Islam. Nah, kata Nabi Sulaiman, kalau memang engkau memata-matai mereka, nih, kirimkan suratku kepadanya. Maka Nabi Sulaiman pun mengirim surat ringkas padat. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa atuni muslimin. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini surat dari Nabi Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah engkau merasa hebat dariku, dan datanglah kalian dalam keadaan beragama Islam. Bawa ini surat wahai Hudhud kepada Balqis. Kalau ada balasannya, berarti kamu tidak bohong. Kamu intai apa kabar mereka. Maka burung hudhud pun dari Palestina menuju ke Ma'rib. Sampailah burung hudhud di sana, melemparkanlah burung hudhud tadi surat di hadapan Ratu Balqis. Dibaca, oh ini dari Sulaiman, raja yang terkenal, ganteng, gagah, cakep, kaya, apalagi semuanya lengkap. Nah, lalu Ratu Balqis ini pun bermusyawarah kepada jenderal-jenderalnya, kepada menteri-menterinya. Gimana kita perang atau gimana ini? Kalau kita perang, kira-kira menang nggak? Nah, nih. Hudhud mendengar berita itu. Hudhud mendengar apa yang dibicarakan. Salah satu menterinya mengatakan kalau kita perang nggak ada manfaatnya. Ya, yang kalah, yang menang jadi arang, yang kalah jadi abu. Artinya tidak ada manfaatnya perang itu. Kita berdamai sajalah. Kita bawa upeti, bawa emas, bawa perak, bawa berlian, bawa batu-batu yang mahal. Kita kasihkan ini kepada Raja Sulaiman. Kalau seandainya dia terima, berarti dia bukan nabi. Kita serang dia, dia pasti kalah. Tapi kalau dia tidak mau terima hadiah dari kita ini, maka dia seorang nabi. Kita jangan coba-coba melawan dia, kita pasti kalah. Dan kita datang dengan damai, kita datang dalam keadaan masuk Islam. Ratu Balqis pun menyediakan batu-batu berlian, permata, zamrud yang begitu banyak sekali. Mau berangkat ini, perjalanan hampir 1 bulan dari Yaman menuju ke mana namanya itu, ke Palestina. Hudhud kembali, Nabi Sulaiman, ya apa ceritanya ini? Ratu Balqis dengan pasukannya mau datang ke sini. Kalau bahasa kasarnya, mereka ini mau nyogok engkau. Kalau engkau terima, berarti engkau bukan nabi. Mereka akan menyerangmu. Tapi kalau engkau tidak terima, mereka mengakui engkau nabi. Oh, kata Nabi Sulaiman, mau ngadu kekayaan. Mau ngadu kekayaan. Maka Nabi Sulaiman pun menyuruh seluruh bangsa jin. Jin, siap Nabi Sulaiman. Masuk ke dalam lautan. Cari batu-batu yang mulia. Maka jin pun masuk ke dalam lautan. Mencari berlian, mencari zamrud, mencari mutiara. Untuk apa? Untuk ditaburkan di jalanan.